Di part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana semua orang yang mendebak-nebak guys. Siapakah yang bakal menang atas pertarungan Dewa Pakboy melawan kedua murid tertuanya Luwu. Ada yang sedih karena mengira Hanyun yang sudah kalah, ada juga yang senang mengira Kao Yang Wushang telah menang. Tapi saat formasi pedang dilepaskan, mereka akhirnya bisa melihat siapakah pemenangnya itu, dan ternyata pemenangnya adalah Hanyun. Luwu sampai memuntahkan darah karena kedua murid kesayangannya yang terbantai. Sedangkan Hanyun yang menang diberikan hadiah oleh Shen Suping. Di sini Hanyun tidak mau egois guys. Dia meminta agar semua murid tukang di kebun obat mereka itu tidak ditindas lagi dan tidak direndahkan statusnya. Dan juga dia meminta izin agar bisa mendaki pagoda ruang dan waktu kelas terbaik, disertai pengunduran pembukaan waktu pagoda dalam 4 jam ke depan. Semua itu pun dikabulkan oleh Shen Suping, dan Hanyun dalam 4 jam sudah harus siap mendaki pagoda ini. Gimana caranya guys? Dalam 4 jam kedua tangannya itu kesambung lagi, sepertinya ini tidak mungkin. Dia akan langsung meminta tetua ke-6 untuk menyambungkan kembali kedua tangannya Hanyun. Tapi masalahnya, mendaki pagoda ruang dan waktu sebentar lagi akan dibuka. Jadi Hanyun akan menyambungkan kedua tangannya sendiri setelah ujian selesai. Jadi kalau dia sambungkan sekarang itu nggak sempat guys, malah nanti dia nggak sempat mengikuti ujian pagoda ruang dan waktu. Dia juga ingin memikirkan bagian dalam pagoda dulu dan membutuhkan waktu sendiri. Tentu saja mereka tidak sabar melihat penampilan Hanyun nanti. Di sini Hanyun meminta bantuan kepada para senior yang memiliki atribut air. Tapi muncullah si Nan Kong Rusue yang mengatakan dia tidak memiliki atribut air, tapi dia bisa membantu. Tentu saja dia terkaget-kaget guys melihat kehadiran dirinya. Rusue ini adalah murid baru dan masih di ranah jiwa janin tingkat 1. Dan kecantikannya itu memukau semua pria di sana. Dia pun memberi hormat kepada Shen Suping, yang ternyata dia adalah murid langsung dari Shen Suping guys. Wow. Padahal setahu mereka, Suping itu nggak pernah menerima murid. Dan lucunya lagi guys, Rusue merupakan murid dari muridnya Hanyun. Kan si Suping itu muridnya Hanyun guys. Suping pun memperkenalkan murid langsungnya yang baru ini. Dan Rusue pun ingin membantu Hanyun. Dia ingat waktu di arena bela diri saat pertama kali bertemu dengan Hanyun. Di sana Hanyun sudah menjadi cukup terkenal. Makanya dia cukup kaget bisa bertemu dengan Hanyun di sini lagi. Dan Rusue pun memulai proses membantu Hanyun. Yang ternyata dia membekukan kedua tangan Hanyun agar nggak membusuk guys. Jadi diibaratkan daging-daging ditaruh di kulkas biar nggak busuk guys. Ayo coba kalian buka kulkas, pasti ada daging di sana. Yang berarti si Rusue ini kekuatan jiwa janinnya itu sama dengan si Menggi guys, yaitu es. Dan tangannya yang sudah dibekukan pun Hanyun simpan dan dia langsung memulihkan kekuatannya. Suping tahu kalau kekuatan pemulihan Hanyun itu lebih hebat dari orang biasa. Tapi ketika melihatnya secara langsung, dia tidak menyangka bisa sehebat ini. Semua orang juga terkaget-kaget dengan kekuatan pemulihannya. Dan singkat cerita, di kediamannya Luwu, dia begitu marah guys. Sampai penasehatnya pun dia tendang keluar dan dia injak-injak pula. Dia menyalahkan karena rencananya ini kedua muridnya terbantai. Padahal yang setujuin dan jalanin itu dia sendiri guys, malah nyalain orang. Luwu pun akan memberikan dirinya satu kesempatan lagi dan sekarang kita nambah satu orang yang dendam kepada Hanyun guys. Singkat cerita, pagoda ruang dan waktu pun sudah akan dibuka. Dan para murid yang mengikutinya diminta untuk berbaris. Dengan sedikit pidato dan motivasi ketua divisi Pil, dan di sini, tetua ke-6 akan memberikan harta atribut api tingkat rendah, yaitu api roh sumber, sebagai hadiah untuk lantai ke-100. Sedangkan tetua kedua bertanya-tanya,
Bagaimana jika ada murid yang sampai ke lantai 108? Apakah ada hadiah lain? Karena setahu mereka selama sejarah itu belum ada yang berhasil mencapai lantai ke-100 guys. Di sini tetua kedua juga nggak mau kalah. Dia pun mengumumkan, bagi siapapun yang bisa naik ke lantai 101, akan dia hadiahi api azur misterius, api tingkat tinggi guys. Api ini jauh lebih kuat dari milik tetua ke-6 tadi. Di sini tetua kedua dan tetua ke-6 seperti saling bersaing gitu guys. Namun akhirnya dihentikan oleh Shen Suping. Suping pun penasaran, karena hadiah utama pagoda ini sama sekali belum pernah didapatkan selama ribuan tahun. Jadi dia ingin dijelaskan hadiah apakah itu. Nah di sini dia Ken Lai pun menjelaskan kepada semua murid, kalau tidak ada satupun orang yang berhasil mendapatkan hadiah utama untuk lantai 108 selama ribuan tahun lamanya. Dan hadiah utamanya itu adalah harta kelas atas guys, yaitu api nirvana tingkat atas dengan atribut api yang langsung dibuat dari burung ilahi Phoenix ungu, yaitu api sejati Phoenix ungu guys. Wow, ini baru harta ilahi, mantap. Tapi dengan catatan guys, mereka harus mencapai lantai tertinggi yaitu di puncak lantai 108. Dan diketahui juga, selama ribuan tahun, itu nggak ada yang bisa mencapainya. Apakah Dewa Pak Boy bisa mendapatkannya? Eits, sebelum itu, kita masuk ke bagian spoiler dulu nih guys. Pasti kalian penasaran kan dengan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan akan Mimi kasih tahu siapakah musuh selanjutnya nanti nih guys. Ayo, pasti pada penasaran nih. Eits, buat yang gak suka spoiler silahkan di skip saja guys. Tapi menurut Mimin ini sangat seru guys. So langsung saja buat part 81, tepatnya episode 102. Jadi guys, nantinya dia Ken Lai itu akan melanjutkan penjelasannya soal pagoda ruang dan waktu. Nah di sini penjelasannya cukup menarik nih. Jadi guys, setiap mereka naik lantai, kesulitannya tentu saja akan meningkat. Itu sudah pasti. Tapi guys, selain kesulitannya meningkat, ternyata gravitasi tiap lantai itu juga semakin berat guys. Kalian tahu kan gravitasi itu? Jadi semakin naik lantai, semakin berat pula tekanan gravitasinya. Jelas bagi praktisi yang lemah itu bakal tertekan sampai nggak kuat dan memilih mundur. Nah ini yang menarik. Untuk lantai ke-99, batas waktu itu diberikan hanya 3 jam untuk menyelesaikan lantai itu. Tapi guys, ini yang menyeramkan. Di atas lantai 9, yaitu lantai 100 sampai ke lantai 108, setiap lantainya itu gravitasinya dikali 30 kali lipat guys. Wow, kalian bayangkan, tubuh kalian itu dikali 30 beratnya guys. Terus setiap naik lantai itu semakin dikali 30 lagi. Makin berat ini. Gila-gila, praktisi yang gak kuat bisa-bisa badannya jadi penyek guys, jadi ayam geprek. Nah di sini ada salah satu murid yang sangat kuat guys. Sang tetua kedua menantikan murid ini yang bisa mendaki sampai ke lantai 99. Tapi di sini dia percaya diri. Dia mengatakan dengan tegas, kalau tujuannya bukanlah lantai 99, melainkan lantai 100. Wow. Dan di sini juga guys, nanti Tanyun akan diremehkan oleh Shen Suping. Soalnya waktunya itu tersisa 30 menit lagi. Dan Tanyun baru saja sampai ke lantai 30. Sedangkan yang lain itu sudah jauh di atasnya guys. Wadidaw. Eits, kalian jangan kemana-mana dulu nih. Karena akan menjelaskan nih, siapakah musuh selanjutnya Tanyun. Dan ya, ini menurut prediksi yang keakuratannya sudah terverifikasi, anjay. Jadi guys, coba kalian tebak dulu, kira-kira siapakah musuhnya Tanyun nanti? Nah, menurut Mimin, kalian ingatkan dengan si Pang He yang waktu itu dibikin babak belur sama Tanyun ketika baru sampai di pagoda ruang dan waktu. Ada di part 61 dan 62 guys. Pang He itu merupakan murid kesayangannya tetua kedua guys. Nah setelah babak belur,
Di part 67, dia melaporkannya kepada tetua kedua. Di sini tetua kedua menyuruh Pang He untuk tidak berbuat onar lagi dan menjauh dari si Tan Yun. Tapi Pang He yang merasa direndahkan oleh Tan Yun, dia tidak terima guys. Sehingga tetua kedua pun mengatakan, kau tunggu saja, karena akan ada seseorang yang akan membantai Tan Yun untuk kita. Nah kan, sudah terjawab pula siapakah musuh Tan Yun selanjutnya guys, yaitu murid suruhannya tetua kedua. Dan menurut Mimin, murid yang disuruh itu adalah murid yang ini guys, yang ingin mencapai lantai 100. Dia itu sangat kuat loh, bahkan lebih kuat daripada Cao Yang Wushuang dan Ouyang Qian yang dilawan Tan Yun kemarin. Mantap, itu menurut prediksi Mimin saja guys, dialah yang akan menjadi musuh Tan Yun selanjutnya. Harusnya mereka bakal bertarung nanti di lantai 99 atau mungkin di lantai 100 nanti. Kita lihat saja. Tapi yang namanya prediksi pasti bisa salah. So, selesai dulu untuk Tonghua yang mantap satu ini guys. Update lagi nanti untuk part 81-nya episode 102 seperti biasa di hari Jumat lagi guys, di malam hari. Dan pastinya hanya di sini.